Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita buka sesi pagi ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih nih kepada teman-teman yang masih setiap pagi sudah standby. Ada tadi 7:30, Ruli kok belum dibuka gitu ya, emang belum dibuka. Oke, di awal saya akan cerita dulu terkait konten. Ini nanti hari ini kita akan belajar ya tentang result and discussion. Di awal kemarin kita sudah mulai dari judul, terus abstrak, introduction, method, sekarang result and discussion. Seperti yang saya bilang di hari sebelumnya, kalau kita coba membuat yang namanya draft awal dulu. Draft awal sebagai paper induknya. Masalah nanti style dari masing-masing jurnal bagaimana, nanti tinggal kita menyesuaikan. Nah, tapi nanti kita punya pertama itu yang draft awal induknya itu kalau bisa pakai standar umum aja. Jadi introduction, method, result and discussion, sama conclusion. Reference, jadi pakai standar itu pertama dulu, baru nanti yang lain nanti kan disesuaikan. Ya teman-teman, ini pengalaman kemarin salah satu sahabat saya, papernya itu bareng sama saya juga kemarin, itu pertama kali beliau publish itu di Q3, papernya di Q3 tahun 2017, publish masih di Q3, terus beliau mungkin karena belum pede atau gimana, baru mengajukan 2019 diajukan, itu alhamdulillah di 2019 itu sudah masuk Q2, jadi papernya masuk Q2, akibatnya ya bisa dikatakan dari seluruh berkasnya itu yang artikel yang publish di jurnal Scopus itu cuma satu paper itu doang gitu di Q2, dan alhamdulillah beliau ngajuin bulan Agustus, kalau saya tidak salah info, September apa Oktober gitu. Oktober apa November itu SK-nya sudah keluar gitu. Sudah sudah lolos langsung gitu loh. Jadi nggak bolak-balik dan seterusnya. Dan kata yang di pusat katanya gara-gara paper itu gitu. Sudah masuk di Q2. Artinya apa? Berarti yang diambil adalah tahun terakhirnya gitu. Tahun terakhir dari jurnal tersebut. Begitu juga kemarin pas saya ngajuin lektor kepala, salah satu paper yang saya ajukan juga paper itu juga. Saya sebagai corresponding author pada saat itu, ya diakui sebagai Q2 juga gitu. Padahal dia Q2-nya itu di tahun 2018, di 2017 di tahun 2019. Kan saya ngajuin di 2019 juga. Dia Q3 di 2017 pas kami submit dan diterima publish di 2019, beliau masuk di Q2. Jadi gitu, kalau jadi berdasarkan pengalaman itu, mungkin asesornya atau reviewer yang di Jakarta melihat seri terakhirnya gitu. Kira-kira itu pengantar dari saya. Terus untuk yang hari ini, nanti saya bagi menjadi dua. Pertama tentang resultnya, yang kedua tentang discussionnya. Untuk bagian resultnya, kata kuncinya adalah menarik dan suitable. Sebenarnya nanti sesuai dengan apa yang mau kita ceritakan. Yang kedua, discussion itu kata kuncinya adalah relevan dan to the point. Nah, ini saya akan bahas satu persatu. Kenapa harus menarik gitu? Jadi teman-teman tuh ketika mendapatkan hasil penelitiannya itu, mohon di apa ya? Kayak diresapi dulu. Ini baiknya ditampilkan seperti apa ya gitu. Sebagai contoh, kadang untuk teman-teman yang penelitian eksperimen misalnya, isi dari hasilnya itu kebanyakan hanya tabel-tabel semua. Kadang juga ada yang tabel dari SPSS-nya itu di copy paste gitu, ditaruh di papernya sebagai hasil gitu. Itu kurang begitu menarik gitu. Misalnya teman-teman ingin melihat peningkatan suatu treatment sebelum dan sesudah misalnya. Itu kan alangkah lebih bagusnya kalau dibuat dalam bentuk grafik ketimbang pakai bentuk tabel gitu. Kan kelihatan banget tuh kalau grafik kan ya meningkat gitu kan ya. Atau misalnya ketika teman-teman mengkomparasi beberapa kelas gitu untuk melihat mana yang lebih baik, mana yang lebih tinggi, mana yang lebih rendah.
Itu kan alangkah lebih menarik kalau pakai histogram misalnya. Histogram kan kelihatan yang paling tinggi siapa. Karena pada prinsipnya pembaca itu kadang tidak terlalu peduli gitu dengan isi angka-angka yang ada di dalam tabelnya gitu. Mereka cuma maunya instan, oh ini yang mana yang lebih baik gitu. Nah itu kira-kira. Terus juga misalnya ada yang pakai observasi, data observasi yang menyatakan kalau di kelasnya itu pembelajarannya menarik gitu misalnya, atau mungkin pembelajaran di kelas itu siswa termotivasi atau kelas menjadi aktif, tapi hanya berupa deskripsi gitu. Itu kan editor ataupun reviewer akan berpikir, ini bener nggak sih terjadi pembelajaran di kelas gitu? Jangan-jangan hanya ngomong-ngomong doang gitu. Tapi ketika teman-teman menempelkan atau menaruh sebuah gambar kondisi di kelas, di mana di kelas itu terlihat aktif, pada angkat tangan semua gitu misalnya, atau terlihat di kelas itu wajah siswanya berseri-seri, menunjukkan kebahagiaan, itu kan bukti hasil observasinya bahwa saya benar kalau di sana itu pembelajarannya menarik gitu, menarik, aktif dan lain sebagainya. Terus contoh juga, misalnya kita meneliti di beberapa sekolah gitu untuk melakukan treatment atau melihat kondisi siswa di sekolah gitu, misalnya di beberapa sekolah atau beberapa kelas. Tapi nggak ada buktinya gitu kan, ya tidak, orang masih bertanya ini benar nggak sih melakukan penelitian di berbagai sekolah gitu. Teman-teman tinggal taruh aja satu foto yang isinya adalah beberapa siswa lagi belajar yang bajunya beda-beda semua gitu. Itu atau orang-orangnya beda-beda semua kan sudah kelihatan gitu. Kalau ini terjadi di beberapa, sebagai sampel aja. Itu saya akan kasih contoh beberapa bagian result yang menarik dan suitable untuk ditaruh ini. Terus kata kunci yang berikutnya adalah dalam menuliskan hasil itu, setiap gambar atau tabel atau mungkin gambar, tabel, diagram, foto yang ada di papernya kan bisa dibagi dua ya. Kalau enggak gambar, tabel. Itu mohon dirujuk di tulisan. Banyak kesalahan teman-teman itu sukanya menulis seperti ini. Berdasarkan tabel di atas, menunjukkan bahwa bla bla bla. Ya di atas tuh di mana? Di atas tuh kan banyak gitu. Gitu. Misalnya untuk lebih lengkapnya dapat lihat pada tabel di bawah ini. Tabel di bawah ini tabel yang mana gitu kan, banyak tabel di bawah gitu. Berdasarkan gambar di atas, gambarnya mana, tapi dibuat langsung namanya. Misalnya tabel 1 menunjukkan bahwa bla bla bla. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 2 gitu. Can be seen in figure 2, can be seen in figure 1 gitu misalnya. Atau as reported in table 1, as reported in table 2. Jadi jelas mau ditaruh di mana ini, reverse-nya kemana gitu. Nah itu yang penting gitu. Biar reviewer ataupun editor, wah ini bagus gitu. Kalau teman-teman pakai based on, table above, as follow, kan suka pakai kayak gitu, itu ya selesai lah sudah. Secara tata tulis itu sudah kurang begitu baik gitu. Itu yang pertama, terkait tentang result. Yang kedua, masalah discussion. Nah, discussion itu saya kasih keyword adalah relevan dan to the point. Maksudnya relevan itu apa? Yang didiskusikan itu adalah hal-hal yang menyangkut dari hasil yang teman-teman dapatkan gitu. Misalnya hasil penelitiannya menunjukkan kalau treatment ini memberikan pengaruh positif terhadap kemampuan ini misalnya. Itu hasilnya. Pembahasannya ya kita bahas itu. Ada nggak teori-teori yang menyatakan hal itu gitu misalnya? Ada nggak penelitian sebelumnya yang mendukung hal itu? Ada nggak penelitian sebelumnya yang mengcounter hal itu? Jadi itu menarik tuh kalau teman-teman bisa mengkomparasi keduanya, jadinya menarik. Nah, to the point itu seperti itu. Jangan membahas hal-hal yang tidak ada di hasilnya gitu. Ya. Dan to the point di sini adalah yang dibahas adalah hal-hal yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah yang teman-teman ajukan di bagian introduction kemarin gitu. Itu maksudnya to the point. Relevan itu apa? Relevan itu adalah sumber-sumber yang akan Bapak Ibu bandingkan, komparasikan dengan hasil penelitian Bapak Ibu gitu. Jadi kalau teman-teman di bagian discussion isinya kata-kata semua, nggak ada rujukan sama sekali, nggak ada komparasi hasil penelitian, itu namanya bukan discussion, tapi laporan hasil penelitian gitu. Itu yang membedakan antara laporan hasil penelitian sama karya ilmiah gitu, atau paper atau manuskrip. Karena ada proses discussion itu. Discussion itu bahasa sederhananya adalah mengkomparasikan, membandingkan hasil penelitian yang Bapak Ibu dapatkan dengan penelitian sebelumnya atau dengan teori-teori pendukungnya. Nah, sederhananya seperti itu. Sedemikian sehingga teman-teman bisa mengambil kesimpulan terhadap atau mengambil atau menjawab
rumusan masalah yang teman-teman ajukan di bagian introduction. Closing statement-nya nanti masuk di bagian kesimpulan. Insya Allah besok akan kita bahas. Nah, kira-kira begitu ya untuk teorinya. Sekarang kita akan lihat beberapa studi kasus yang akan saya share di sini. Nah, ini salah satu paper yang terbit di IJRE. Ini teman-teman kalau mau submit ke IJRE, ini jurnal baru yang terindeks Scopus. Kalau teman-teman cari di Scopus maupun di Google Scimago, jelas nggak ada karena dia baru terindeks oleh Figure 1. Figure 1 shows that, jelas ya, di reverse langsung. Oke, terus kita mau lihat yang resultnya. Result is shown in Figure 2. Figure 2. Kalau teman-teman lihat data mentahnya ini kan sebenarnya saya hanya sebagai co-author ya, sebagai final istilahnya orang terakhir yang mempoles paper ini sehingga bisa masuk di sana gitu. Jadi saya yang megang kendali terakhir terhadap paper ini. Awalnya teman-teman lihat dia pakai histogram batang kalau saya tidak salah paper ini, dan itu letaknya berdiri gitu. Jadi often, rarely, never itu di bagian bawah. Oke. Tapi saya lihat karena ini dia terlalu tinggi gitu dibanding dengan yang lain, kalau saya buat tegak itu akan menghabiskan space yang panjang. Ya, ini kayaknya lebih menarik kalau saya buat tidur gitu. Nah, ini kan masalah style ya, masalah rasa. Jadi teman-teman boleh kok asal itu ada. Ini saya juga terinspirasi dari papernya Mas Arya Dwijaya tentang ngomongin tentang PISA kalau saya tidak salah. Dia itu histogramnya semua miring gitu. Kan menarik kalau miring gini kan dia nggak akan ngambil space panjang banyak kan, karena dia kan mau sepanjang apapun kan cuma ngambil satu in doang gitu. Tinggal ini hanya beberapa nantinya gitu. Dan bermain aja dengan warna gitu, karena biar lebih menarik. Kenapa menarik? Kalau teman-teman cuma ngasih hitam putih semua doang gitu, tuh kayaknya kurang greget gitu. Ya, itu bisa bermain situ. Ini juga bermain di warna. Ini kalau misal dibuat tegak, ini jauh banget kan selisihnya, lihat tuh. Gitu. Jadi ini hanya kan figure 4 has the result ya, the result of this equation shown in figure 5. Jadi semua gambarnya itu di figure 6 describe the result of the survey about this matter. Jadi gambar-gambar ini bagian dari situ. Nih, contohnya gitu ya. Terus ini, kenapa Pak Ruli, ini kenapa nggak dibuat dalam histogram juga gitu misalnya? Kenapa ini dalam bentuk tabel? Coba teman-teman lihat, informasi yang ada di sini itu berupa apa? Statement yang merepresentasikan. Jadi nggak mungkin dalam bentuk histogram kayak gini panjang banget kata-katanya gitu, walaupun ini masih menggunakan angka. Jadi teman-teman harus bisa memilih dan memilah mana-mana yang kira-kira relevan dalam bentuk tabel dan mana yang relevan dalam bentuk gambar dan mana yang relevan dalam bentuk hal lainnya. Oke, saya akan kasih contoh lagi. Ini kita lihat paper luar lah misalnya. Apa resultnya? Kalau kita lihat nih. Oh, ini kayaknya hasil ini nih, paper review kayaknya nih. Kayaknya. Nah, kan bener kan? Review. Ini kalau teman-teman yang pengen penelitian, yang misalnya penelitian yang enggak, apalagi di era seperti ini ya, kita tidak bisa ke lapangan dan seterusnya. Ini bisa dijadikan contoh ini, paper review. Ini paper reviewnya, data collection-nya. Nah, dia pakainya tabel. Ini kan nggak mungkin juga dibuat dalam bentuk gambar gitu atau histogram yang datanya seperti ini. Nah, ini juga ini yang paper di JPM kemarin. Ini ada yang dalam tabel kalau dia berupa kata-kata bisa dibuat dalam tabel. Ini gambar, jadi bukti jawaban siswa pada gambar 1. Bisa dilihat nih, pada gambar 1 terlihat bahwa siswa sudah dapat mengelompokkan, jadi pakai gambar 1, tabel 3 karena kesalahan, bisa dilihat. Terus ini yang single subject research kalau saya tidak salah, teman-teman bisa lihat hasilnya. Jadi ini merupakan data waktunya, baseline, intervensi, berapa pertemuan, ini banyak sekali skornya seperti ini. Nah, ini peningkatannya cakep kan? Diubah dalam bentuk grafik gitu loh, dikasih titik-titik gitu lah, kan lebih menarik lagi. Ini kestabilan gitu, kondisinya. Baru dikasih intervensi, nah, kasih warna-warna gitu, kan lebih menarik gitu. Figure 2 shows the direction trend obtained through the intersection bla 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 gitu.
Di ini kita bisa bermain gitu, bermain di sini nih seperti ini gambarnya lebih menarik. Kalau ini kan nggak mungkin dibuat dalam bentuk grafik seperti tadi karena isinya kan informasi gitu. Jadi that have been calculated can be summarized, diringkas pada tabel 2 ini, bahwa hasil-hasil yang tadi dari gambar di atas. Jadi teman-teman di bagian hasil itu benar-benar menceritakan semua hasil yang teman-teman peroleh yang nanti bisa didiskusikan untuk menjawab rumusan masalah yang diajukan. Jadi standarnya seperti itu. Kalau ini kan masalah kata-kata ini mungkin teman-teman sudah fasih lah terkait hal itu. Yang ingin saya tekankan di sini lah bagaimana teman-teman menampilkan datanya gitu. Ketika butuh jawaban siswa, ya as in figure 4, kasih gambarnya bagaimana siswa mengerjakan itu gitu. Ini fase intervensinya, bayangkan aktivitasnya di mana siswa mulai melakukan kalkulasi gitu. Ini kan bukti-bukti otentik bahwasanya kegiatan ini benar adanya dilakukan gitu. Ini hasil jawabannya gitu. Nah, ini juga menarik gitu. Jadi untuk melihat kalau siswa itu benar-benar merasa senang dan seterusnya, bagaimana prosesnya, kita bisa buat dialognya gitu. Gitu. Jangan berdasarkan hasil wawancara ditemukan bahwa bla 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 bla. Ya wawancaranya kayak mana gitu. Yang menunjukkan statement yang kita simpulkan tadi gitu. Ini contohnya. Ini sukanya yang mana? Koyong ini. Tapi ini kan bahasa Jawa ya. Terus ini kita sambil memperhatikan menggaris gambar. Ini bagaimana kita bisa membuat seperti ini ya dengan adanya video tadi. Jadi videonya kita transkrip, terus kita lihat, terus kita kita terjemahkan bahasa Inggrisnya karena papernya kan dalam bahasa Inggris. Ini juga nih kelihatan dialog-dialog antara guru dengan jadi guru dengan penelitinya untuk mencari tentang kondisi kelasnya. Ini dialog tuh. Jadi semua di reverse gitu, ya. Ini juga gambar-gambarnya, kalkulasinya, dan seterusnya. Contoh. Ini juga yang di JGS juga cakep-cakep ini gambarnya. Kalau teman bisa lihat, lagi-lagi si Anissa ini dia mengadopsi tadi dari punya si Laila, cara menjabarkannya. Saya sudah bahas di pertemuan kemarin kan, yang paling efektif itu adalah ada paper yang kita jadikan contoh untuk melihat struktur menampilkan hasil yang kita punya. Nih, table 1 resultnya hampir sama. Cara menceritakannya nih dia pakai grafiknya. Cuman di sini satu warna doang. Kalau tadi punya si Laila dibuat berwarna-warni, diceritakan. Nah, di sini mulai biar ngeliat ada perbedaan-perbedaannya. Kan menarik nih kalau dilihat. Nah, pada saat ini saya belum belajar ilmu miring gitu ya. Kalau ini dimiringin kan lebih efektif sebenarnya. Lebih cakep juga sih kalau bisa dibuat miring gitu. Karena ini kan benar-benar menghabiskan space kan. Nah nih, bandingkan. Space kan banyak banget. Kalau teman-teman perhatian ini kalau misal dibuat miring, sebagaimana tadi paper yang sebelum yang saya tampilkan, itu mungkin tidak menghabiskan space yang begitu banyak. 23 halaman. Sebagai catatan kalau saya tidak salah nih dulu paper awalnya ini sekitar 15 halaman, 15-an halaman. Tapi setelah direvisi, dapat hasil review tuh, hasil reviewnya luar biasa, kejam sekali. Tapi intinya diterima gitu yang penting. Terus kita revisi, alhamdulillah satu round langsung lolos gitu. Lolos, tapi jadinya penambahannya banyak sekali sampai 23 halaman. Nih, kita buat level-levelnya, kita kasih penjelasannya, kan menarik, gambarnya menarik. Dan perlu diketahui, setiap gambar itu harus dirujuk. Ini. Figure 3 shows that the baseline price data point are in bla bla bla. Jadi harus dirujuk. Figure 3 ini penjelasannya reverse-nya kemana gambar ini. Gitu ya. Can be summarized in table 2. Ini kesimpulannya. Baseline-nya nih, jawaban-jawaban siswanya. Ini kelihatan, ini ada translate-nya karena dibuat dalam bahasa Inggris. Permintaan juga. The information can be seen in figure 5. Ini figure 5 ketika poin-poinnya, penjelasannya gitu. Jadi kalau teman-teman yang penelitiannya lebih melihat proses, usahakan menceritakan itu dengan flow yang menarik. Terus jangan sampai si peneliti itu si reviewer atau editor itu dalam pikiran ini bener nggak sih dilakukan gitu. Ini bener nggak sih? Kalau kita buat sampai sedetail ini kan ya tidak mungkin ini penelitiannya ya abal-abal atau gimana gitu kan, lebih sampai ke sana. Ini contoh ketika pembelajaran ini garis bilangannya ditunjukkan bagian ini number line-nya di figure 2 student mistake kesalahan dari siswa konsep pecahan senilai
di dalam number line ya gitu. Ini kelihatan menggunakan konteks sedotannya. Dan teman-teman harus ketahui di sini itu biasanya anak-anak itu saya tuh punya 2 handycam saya beli untuk anak-anak bimbingan saya. Mereka kalau penelitian itu ada handycam yang dibuat statis, jadi benar-benar merekam seluruh aktivitasnya. Jadi untuk melihat ketika misalnya ada hal-hal yang terlewat atau pose-pose yang menarik itu kan kita bisa pakai di lihat videonya. Setelah itu kita capture gambarnya, baru nanti kita ceritakan. Ini ketika siswa mengerjakan. Ini yang mau kita kenalkan tuh ininya, si fraction root-nya ini, alatnya, ini sama penjelasannya, dan seterusnya. Masih sana. Di sini saya nggak tahu nih, lupa ada dokumen, nggak ada. Di sini dia nggak ada obrol-obrolannya, nggak ada di. Oh iya, baru ingat, maaf. Di sini kan dia div mute ya, jadi nggak bisa ngomong ya nggak mungkin ada skrip dialognya, nggak mungkin ada kan, karena emang dia memiliki kekurangan di bagian itu. Berbeda dengan yang tadi, ada sedikit dialognya, karena yang pertama tadi lebih ke keterbelakangan mental. Oke, tunjukkan lagi ini yang anxiety yang kemarin yang kita bahas. Ini juga demografi data, ini dalam bentuk tabel, ini juga dalam bentuk tabel, nggak mungkin ini dibuat dalam bentuk diagram. Nah, ini saya adaptasi dari yang paper pertama tadi, paper yang di IJR tadi. Saya pakai mainannya ke samping gitu, dan saya buat full color biar lebih menarik dibuatnya nih. Penjelasannya saya ngapainnya ke samping. Ini cara menampilkan datanya. Jadi teman-teman bisa sesuaikan dengan punya teman-teman. Terus juga kalau misalnya di sini ada teman-teman dari kedokteran atau dari kesehatan atau dari bidang teknik, itu kadang ada gambar-gambar yang gambar-gambar yang menarik untuk, dan itu menjadi core dari papernya. Itu usah teman ada lihat misalnya grafik gitu ya, ada grafik, terus grafiknya itu yang paling kelihatan itu di bagian mungkin dari interval 0 sampai 10. Padahal di interval 10 sampai 50 itu mungkin cuman kelihatannya garis gini doang gitu, misalnya nggak garis bengkong ke atas gitu, atau ke bawah atau garis lurus. Tapi yang kelihatan fluktuatifnya itu di interval 0 sampai 10. Menurut saya, kalau teman-teman mau bagus itu sebagai core data poinnya, maka yang di capture itu yang bagian 0 sampai 10 aja rentangnya gitu. Biar kelihatan fluktuatifnya gitu. Itu mungkin kayak di zoom gitu. Itu teman-teman juga bisa sense untuk melihat pergerakan data itu juga mungkin bisa dibangun di sana gitu. Kira-kira untuk hasilnya ini mungkin satu lagi yang di EO. Nah, kalau ini cukup keterlaluan ini. Saya di jurnal ini kalau saya tidak salah 3 round. Saya sampai bisa diterima di jurnal ini. Cukup lama. Ini sama penceritaannya. Ini karena emang harus pakai tabel. Nah, ini proses pembelajaran di kelas. Lihat ya, instruksi tentang gamenya oleh guru di depan kelas. Nah, pada gambar 1. Ini kan jelas ada aktivitas itunya. Ini bermain, kubuk manuknya, inilah permainannya. Gitu. Jadi, ini siswa menuliskan dalam tabel, kelihatan aktivitasnya. Gitu. Ini contoh hasil kerjanya. Ini siswa mempresentasikan. Jelas kan dia mempresentasikan di depan. Jadi, ini percakapan dalam presentasinya gitu. Kelihatan kata-katanya ini gitu. Jadi benar-benar tadi saya bilang seolah-olah si reviewer atau si editor dia merasakan terlibat di dalam pembelajaran di kelas. Itu kenapa saya senang seperti ini. Diskusi kelas. Ini aktivitas kedua. Kan hari yang lain. Bajunya beda kan gitu. Itu kan secara natural, oh iya ya, ini berbeda gitu. Kok di aktivitas kedua tapi baju masih sama, loh kok nggak ganti baju atau gimana gitu. Udah bajunya sudah berbeda lagi. Mungkin ini hari khusus gitu ya, bajunya boleh ganti-ganti gitu. Itu juga ini hasil jawabannya, ini penjelasannya. Jadi ditranslate dalam bahasa Inggris sesuai dengan permintaan. Ini juga ditranslate bahasa Inggrisnya. Hasilnya, ini pertanyaannya, ini sama hasil-hasilnya. Itu kira-kira ya. Dan ini tadi yang saya mau tunjukkan. Ini saya mau tunjukkan. Teman-teman bisa lihat, nih.
The activity of student who study mathematics in some school in Manokwari are shown in figure 1. Kan sejumlah sekolah. Lihat, kan orangnya beda-beda semua nih. Gitu. Ini sebagai bukti gitu. Kebetulan jurnal ini tuh agak mahal, jadi dia cuman 5 halaman gitu. Kalau lebih 5 halaman kita harus bayar uang gitu. Bagus ya, nggak usah 5 halaman aja gitu. Jadi kita cuman tampilkan satu gambar gitu. Yang lainnya ada satu tabel. Jadi tidak terlalu banyak eksplorasi. Beda seperti yang tadi sebelum-sebelumnya kan kita bisa ekspor jauh gitu. Karena emang tidak terbatas dengan jumlah halaman. Nah, itu terkait dari hasil. Terkait pembahasan, ini mungkin saya kasih 2 contoh aja biar nanti bisa waktu diskusinya lebih banyak. Teman-teman lihat, dalam penulisan pembahasan itu ada 2 tipe di jurnal. Teman-teman, lagi-lagi saya katakan, sesuaikan dengan jurnal tujuannya. Ada yang result and discussion itu digabung, jadi teman-teman bisa combine di situ ceritanya setelah hasil dibahas gitu. Tapi ada juga yang harus dipisah gitu, result dulu, baru discussion gitu. Jadi ada dua tipe. Bagaimana kita tahu, Pak Ruli? Ya lihat jurnal yang teman-teman incer. Dia teman-teman incer itu adanya dipisah atau digabung. Terus kalau digabung gimana, Bro? Kalau digabung, kalau saya lebih senang nanti di-combine di dalamnya. Ini contoh. Result discussion. Ini kalau saya tidak salah dia digabung. Jadi tidak dipecah-pecah. Saya biasanya hasilnya saya tampilkan cerita bla 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 bla. Terus ini diceritakan semuanya. Ceritakan penjelasannya nih. Ketika ada space untuk komparasi, saya kasih nih. Ada Wijaya Swasti tentang student score ability-nya. Saya taruh selipkan situ kata Ginting. Selanjutnya ngomong lagi, oh ini ada lagi bagian ini, saya selipkan lagi di dalamnya, gitu. Terus tentang HLT, research only predict students will answer the score, bla bla bla. Oh ini ada di sini, di Gavi-Meyer, Kopp, dan seterusnya, gitu. Jadi saya sisipkan di dalamnya, gitu. Ketika misalnya sifatnya boleh combine, research and discussion-nya dibagi 2, gitu. Ini juga nih, ketika find out the understanding the concept of social arithmetic. Ini pakai yang ini. Van de Heuvel Verhoeven. Terus juga ini sama mana? Nih, kata Byung Jong. Nih. This research result at empirical evidence that games could help the student to understand the mathematical concept as having been done by several previous studies. Jadi sebelumnya juga hasilnya seperti itu. Kata siapa? Byung Jong, Wijaya, Prahmana, dan seterusnya. Terus sampai dengan, nah ini, ada closing statement. Nah, bisa ada closing statement. Finally, the result of the evaluation question give the student can be seen the overall the first bla bla bla. Therefore, Manuk bla bla bla. This result support several previous research result that state that learning activity related to daily activities such as traditional games and also cultural, namely mathematics, could be starting point in learning mathematics. Kata siapa? Kata sini, kata sini, kata sini, kata sini. Untuk mensupport hal itu. Gitu ya. Jadi, discussion itu kekuatannya adalah bagaimana teman-teman memberikan korelasi dari yang di introduction. Di introduction kita kan ada juga tuh, pakai beberapa rujukan-rujukan ini. Ini kita bandingkan dengan di discussion-nya nanti gitu, dipanggil lagi. Ketika tidak ada ya kita ambil literatur yang lain. Tapi kalau ada kita panggil lagi di situ. Ya, kata kuncinya di situ di bagian discussion-nya. Di bagian ini discussion-nya tadi sama kan? The ability predict the pair score, so the indicator student mathematical understanding can be reached. Nah, ini di Wijaya ada, di Prahmana ada. Ini tadi udah kita bahas ya. Dan selama ini kalau teman-teman lihat hasil-hasil saya tadi, itu kan kebanyakan statementnya mendukung ya, mendukung hasil saya sebagai komparasi datanya. Namun kalau Infinity ini, teman-teman lihat, ini malah saya benar-benar setiap hasil langsung saya bahas gitu. Ini contoh ya, ini menarik di paper ini. Ini figure 1 seperti ini. Nah, ini hasil ini didukung oleh Cecil 2005 dan parents who suffer bla bla bla. The position of mathematics bla 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 di sini. However, parents bla 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 langsung pakai ini. Therefore, parent dan seterusnya. Jadi kelihatan ya. Ini di bagian result discussion-nya langsung saya bedah per item.
Ini hasilnya figure 2. Nah, terus langsung dibahas. Pembahasan lebih lengkapnya pada ini. Terus dikomparasi gitu. Ini juga dapat dikomparasi lagi gitu. Figure 4, hasilnya, jawabannya dikomparasi lagi. Ya, ini juga hasil, ini kesimpulannya nanti. Jadi dikombine satu persatu gitu. Ada hasil, langsung dibahas, hasil dibahas. Cari sumber-sumber yang paling relevan. Gitu ya. Terus ini yang agak sedikit berbeda. Nah, ini yang menarik nih kalau kita bahas. Di paper ini, awalnya saya hanya menceritakan hal-hal yang mendukung hasil riset saya di sini. Namun, komentar dari reviewer, dia bilang lebih kurang kalimatnya kira-kira seperti ini. Coba dong cari hasil riset yang bertentangan dengan hasil riset Anda sebagai data komparasi pada bagian discussion. Wih, menarik nih komentarnya gitu ya, karena kita emang mau masuk ke rumah itu ya kita harus sesuaikan. Akibatnya apa? Ya saya baca lagi gitu. Kalau teman-teman lihat, the result obtained the students in intervention phase shows the understanding of the fraction concept after giving the context of the pipette and fraction boards based on the IRME approach in fraction learning. Thus, the IRME approach is able to improve students' learning outcomes in fractional material. In according with previous research, penelitian sebelumnya yang menggunakan IRME benar-benar dapat membantu siswa dalam memahami konsep pecahan. Kata si Fauzan, Putri, dan seterusnya. Nah, nih kontranya kalau teman-teman lihat. However, the use of concrete material alone, namun kalau pakai konkret aja, contohnya pipet tadi, itu nggak menggaransi suksesnya pembelajaran ini. Itu kata Brown et al. Jadi saya cari paper lagi gitu untuk mencari kontranya. Saya baca lagi ini satu. Satu kan nggak mungkin. Saya tambah lagi, saya baca lagi. Kalau si Samara dan Clemens dan 2009 itu mengargue that main weakness of the context dan seterusnya. Tambah lagi si Samara. Kalau ada masalah, mereka menemukan bahwa virtual manipulatif dan seterusnya bla bla bla. Oke, ada deh. Jadi masalah konkret levelnya saya komentari, masalah manipulasinya saya komentari, dan terakhir masalah realistik konkretnya saya komentari juga. Realistic concrete matters may sometimes to do too much of the work for learners. Jadi terlalu menghabiskan banyak waktu kira-kira gitu. Itu kata Martin. Itu kan bertentangan ya hal-hal yang mendukung. Terakhir baru saya kasih Brown dan seterusnya, clear dan seterusnya. Gitu ya. Jadi kadang ada jurnal itu dia tidak hanya meminta yang positifnya aja gitu. Tapi yang counter yang mana nih? Ya akhirnya kita baca lagi gitu. Padahal seperti yang saya bilang kemarin di awal, kan di awal saya suka buat list dulu nih. List rujukan-rujukan yang mau saya pakai. Saya tidak pernah berpikir mencari rujukan yang mengcounter hasil riset saya gitu. Ternyata diminta gitu, seperti ini. Jadi ya mau nggak mau ya kita baca lagi gitu. Kita baca lagi untuk mensupport hal tersebut gitu. Itu yang dari paper ini. Kalau yang di sini, ini sepertinya nih sistemnya sama, di switch, dicampur-campur. Hasilnya ini. Ini saya akan tunjukkan contoh yang dipisah. Nah ini contoh yang dipisah kayaknya nih. Jadi resultnya, teman-teman lihat, tunjukkan hasilnya aja. Sama kayak tadi. Terus, betul. Ini jurnal ini, alhamdulillah papernya udah accepted, tinggal nunggu waktu terbitnya aja. Ini discussion-nya itu digabung sama conclusion, nah gitu. Jadi conclusion untuk besok ya. Tapi teman-teman ada juga loh tipe jurnal itu yang result-nya sendiri, terus discussion-nya digabung sama conclusion gitu. Ini contohnya. Nih, lihat. Jadi di sini baru kita komentarin kata si Numis, kata si Venom, kata si ini, di study show, di study also, dan seterusnya. Jadi penjelasan lebih detailnya, komparasi datanya di sini. Komparasi di ini nih, tang, state, bla bla bla. Terus selanjutnya dahir dan seterusnya. Jadi di sini kita benar-benar mencari sumber-sumber yang relevan, yang suitable tadi untuk untuk membahas hasil yang sudah kita tampilkan di bagian ini gitu. Hasil bagian ini semua di bagian discussion-nya baru didetailkan sampai terakhir ada conclusion, closing statement-nya gitu. Tapi nanti
closing statement di materi berikutnya. Jadi ada jurnal yang seperti itu ya, jadi dibagi. Nah, jadi saran dari saya adalah teman-teman sama seperti kemarin, buat draft awal dulu yang sudah komplit datanya dari judul sampai daftar pustaka. Terus setelah itu nanti apapun yang diminta oleh style jurnalnya, teman-teman tinggal menyesuaikan. Kalau paper ini, oh dia pakai istilah research finding, beda ya, research finding. Dia beda ke situ. Ini paper ini masih proses review, jadi mungkin belum bisa di-share sama juga yang tadi karena masih mentah. Cuman saya scan discussion. Jadi dipisah. Research finding baru discussion. Ini contoh yang dipisah. Jadi di sini baru kita disupport, frame dan seterusnya. Jadi rujukan-rujukannya berada di sini, gitu. Komparasi datanya berada di sini, baru disimpulkan. Ya, jadi ada 3 tipe ya. Tipe pertama result and discussion-nya digabung. Tipe kedua itu result and discussion-nya dipisah. Tipe ketiga result baru discussion and conclusion. Nah, gitu. Jadi ada 3 statement yang dijadikan namanya pembanding untuk tipe-tipe jurnalnya. Pak, saya mau pakai yang mana? Lagi-lagi saya katakan tergantung jurnal yang teman-teman incer gitu. Jadi mohon disesuaikan dengan jurnal yang menjadi inceran. Kalau jurnalnya mengharapkan dipisah, tapi lagi-lagi saya katakan kalau teman-teman sudah punya draft mentah awal tadi, berarti yang lainnya ini kan tinggal disesuaikan aja. Nah, itu kira-kira untuk materinya. Ini saya coba menjawab dulu di bagian mana tadi. Hadir, apakah bisa data lama untuk dipublish sekarang? Bisa. Bagaimana cara melakukan data yang peroleh dari hibah pengabdian, di mana kegiatan berupa pelatihan? Saya belum pernah nulis paper hasil pengabdian. Mungkin ada style tertentu terkait paper pengabdian, saya paper penelitian. Intinya coba cari paper sejenis, teman-teman baca style menulisnya seperti apa. Bagaimana cara membangun pembahasan yang mendalam oleh karena pernah pengalaman dapat masukan dari reviewer kalau pembahasannya kurang mendalam. Dalam enggaknya pembahasan itu salah satu parameternya adalah jumlah dari kajian atau penelitian sebelumnya yang relevan terhadap hasil penelitian teman-teman dan kita dapat membahasakannya, mengkomparasikannya per item. Kalau kita bisa bahas per item, kayak tadi yang kalau lihat paper ini, sebentar saya stop screen dulu. Ini saya tunjukkan ke teman-teman paper ini. Nah, ini pembahasannya per item. Pembahasannya per item. Jadi satu hasil langsung dibahas per item. Namun langsung kita buat closing statement. Oleh karena itu, gitu. Jadi per item dibahas. Ini juga per item dibahas, gitu. Per item dibahas. Termasuk ini juga, jadi teori ini saya terapkan di sini. Ini alhamdulillah nih jurnal paper ini tuh terindeks oleh Web of Science Core Collection. Alhamdulillah sudah accepted, tinggal nunggu waktu terbit. Saya akan tunjukkan. Nah ini juga saya bahasnya per item. Jadi setelah semua ini saya sampaikan, ketika di discussion, lihat, per item dari hasil yang saya dapatkan itu saya bedah semuanya. Per paragraf 1, 2, 3, ya lagi-lagi ini juga kemarin komentar dari reviewer juga ya keterlaluan, banyak banget. Tapi strategi yang saya gunakan begitu untuk menjawab itu. Jadi setiap faktor-faktor itu saya bahas semua satu persatu gitu dengan rujukan-rujukan yang relevan. Rujukan relevan dan kalau bisa berasal dari jurnal-jurnal yang punya reputasi yang baik gitu. Itu kira-kira. Pak Ruli masukkannya paper review bagaimana? Oh ya tadi kan saya sudah kasih tunjuk tadi ya contoh paper review. Nanti mungkin di grup coba akan saya share nanti contohnya biar teman-teman bisa bedah. Tadi kayak nggak salah tadi saya ada satu yang saya bedah sedikit tentang paper review. Mana Siang ini kayaknya. Bukan Siang, bukan Widya. Oke, nanti saya share lah di grup nanti untuk yang paper review. Jadi intinya kita mereview dari rujukan-rujukan yang baik lah gitu. Lalu bolehkah kita tulis result per indikator dari variabel yang tertulis? Sebagai contoh kemampuan menilai ada 4 indikator. Ya boleh banget, boleh banget. Itulah satu bentuk yang mendalam tadi seperti itu. Kalau masalah di result ada subbab-subbab, lagi-lagi teman-teman lihat
lihat template jurnalnya. Kalau memang ada subbab diperbolehkan, lihat lagi subbabnya pakai numbering atau cuman menjorok ke dalam. Nah, itu dilihat lagi. Itu lagi kembali ke template. Jangan kita buat-buat sendiri. Termasuk misalnya subbabnya nanti dibuat miring, itu ini. Tapi kalau boleh enggaknya, boleh-boleh aja gitu. Kalau misalnya di jurnalnya tidak memperbolehkan, ya kita buat sebagai paragraf baru gitu. Jangan dibuat per subbab. Kalau hasil statement interview perlukah dijelaskan dalam tabel? Hasil dari instrumen interview perlukah dijelaskan dalam tabel? Kalau perlu gimana caranya? Kalau tidak perlu, terus penjelasan visualnya seperti apa? Kalau interview tadi kan saya sudah tunjukkan dalam bentuk transkrip wawancara itu aja. Dan tidak harus semuanya gitu, tapi poin-poin yang mensupport untuk menjawab rumusan masalah yang kita buat. Jadi straight to the point. Itu grafik dibuat di software apa ya Pak? Oke, saya buat grafik itu pakai manual, pakai MS Word. Jadi ada yang manual, kalau yang bentuk histogram itu pakai Excel. Saya tidak terlalu pandai untuk ini. Bagaimana cara menentukan subbab pada bagian hasil pembahasan di artikel kualitatif, menentukan judul tentang subbab yang akan kita tulis dan kita jelaskan. Kalau saya, kalau di deskriptif itu saya buat per aktivitas. Subbabnya saya buat per aktivitas. Baru tahu kalau hasil wawancara bisa ditampilkan. Terima kasih. Alhamdulillah, sesuatu yang baru. Saya sangat berharap ya, teman-teman semua setiap hari jam 8 itu ada hal baru yang teman-teman terima gitu. Hal-hal baru yang teman-teman dapatkan. Jadi bukan itu sudah tahu, itu sudah tahu, itu seolah jadinya kurang begitu manfaat materi ini. Saya berharap teman-teman mendapat sesuatu yang baru, sekecil apapun itu. Berarti mohon maaf kalau sudah jelaskan apa yang tanyakan, apakah riset discussion, teknik penulisannya riset dulu kemudian discussion, atau langsung menyatu antara, tadi sudah Bu Nani, tergantung jurnalnya. Apakah result and discussion sendiri, atau result dulu baru discussion, atau ada juga yang result, discussion, and conclusion. Jadi ada 3 tipe. Tapi kalau misalnya di jurnal itu tertulisnya result and discussion, kalau saya stylenya itu saya compare, hasil ada saya bahas, hasil ada saya bahas. Nah, saya biasanya seperti itu. Lalu apakah boleh penelitian kuasi eksperimen penelitian bukti-bukti berupa gambar atau konsekuensinya kemudian kita ulas apakah jika itu melakukan sesuatu itu metode penelitian tidak menjadi mismetode? Oh, bukan. Penelitian ini pemahaman saya. Kuasi eksperimen itu kan metode penelitiannya dalam pengambilan datanya, ada pretest, ada post-test. Gitu kan ya, untuk penelitian dan seterusnya. Datanya sendiri kan ada 2. Ada data yang berupa data kuantitatif dan ada data kualitatif. Nah, data kualitatif itu salah satunya kan foto, jawaban siswa gitu. Itu harusnya sih lebih memperkuat gitu. Jadi bukan hanya mengatakan misalnya hasil penelitiannya terjadi peningkatan. Terus so what gitu. Meningkatnya kenapa? Nah, kalau kita kasih tambah data itu kan jadi lebih menarik gitu. Sebagaimana juga penelitian kualitatif, ketika sudah mendeskripsikan secara detail semuanya, di akhir statement dia bisa menceritakan kalau terjadi loh pemahamannya jadi baik dilihat dari ekspresi wajahnya dan seterusnya. Itu juga lebih menarik. Bukan ke mix metode-nya gitu. Kalau mix method ini di sini, misalnya teman-teman mengembangkan suatu instrumen atau mengembangkan suatu media, itu kan penelitian pertamanya kualitatif ya, pengembangannya. Udah jadi alatnya kan, sudah jadi baru dieksperimenkan. Nah itu jadi duanya tuh di situ gitu. Eksperimen seperti jadi 2 penelitian. Ini kalau dijadikan paper itu papernya 2, jangan 1. Sayang kalau cuma 1. Paruli hasil wawancara apakah respon jawaban hasil soal perlu dialih bahasakan. Nah, ini juga kalau masalah dialih bahasakan itu tergantung tergantung jurnalnya. Tapi perlu diketahui yang namanya wawancara itu harus sama persis dengan apa yang dia omongin. Makanya kalau dilihat di paper saya, naskah aslinya ada, terus diterjemahkan di sampingnya gitu nih. Ini naskah aslinya tetap ada, terus ada penjelasan di sebelahnya gitu. Nah, ini yang ini naskah aslinya, ini bahasa Jawa kan. Baru ada penjelasan bahasa Inggris di sebelahnya. Lagi-lagi tergantung jurnalnya. Tapi mostly seperti ini. Jadi ada translate-nya. Masalah style penulisannya nanti tergantung jurnal-jurnal artikel di jurnal tersebut seperti apa, gaya selingkungnya. Kalau itu pakai bahasa Indonesia, apakah bahasa Indonesia atau translate, apakah semua kampus minta seperti itu, ataukah ada pengecualian? Sejauh ini, kalau saya publish di jurnal berbahasa Inggris, semua saya translatekan gitu. Malah di SAJ itu, South African Journal of Education, itu juga Q2, terindeks oleh WOS juga, itu daftar pustaka juga ditranslate. Contoh, misalnya Fulan 2017.2
metode penelitian misalnya. Jadi metode penelitiannya ditulis, dimiringin, setelah itu ada kurung buka siku, research method atau research metodologi atau metodologi research gitu, terus tutup kurung lagi, baru nama kota, baru penerbit. Atau kalau paper bahasa Indonesia, dia kan tadi buku ya, kalau paper berarti misalnya Fulan 2020 titik judul bahasa Indonesianya, baru ada kurung siku buka, judul bahasa Inggrisnya, kurung siku tutup, dan seterusnya. Dan itu sangat common di luar. Ini saya kasih contoh, lagi loading. Tapi kalau yang mau saya tampilkan ini, kalau yang punya akun premium dia bisa lihat, tapi kalau yang akun biasa, sepertinya kalau memang dia penulisnya, mungkin iya, Cakrawala Pendidikan. Kalau dia bukan penulisnya, mungkin tidak bisa kelihatan karena cuman per item. Kalau ini saya bisa source per seluruh artikel yang sudah publish di sana. Oke, mana dia? Oke, ini. Share screen, terus Safari, share. Nah, teman-teman bisa lihat, ini saya ambil jurnal Cakrawala Pendidikan. Teman-teman lihat judulnya, semuanya dua bahasa. Ini ada bahasa Indonesia, ada bahasa Inggrisnya. Ada bahasa Indonesia, bahasa Inggrisnya. Bahasa Indonesia, bahasa Inggrisnya. Kelihatan ya? Indonesia, bahasa Inggrisnya, Indonesia, bahasa Inggrisnya. Jadi, karena jurnal ini bahasa Indonesia pada prinsipnya gitu. Nanti ketika misalnya untuk mensitasi dan untuk nanti di referensinya, dia dibuat dua bahasa gitu. Ya. Jadi bukan hanya di teksnya doang, tapi di referensinya juga sampai seperti itu. Oke, saya coba lihat lagi pertanyaannya. Interview, wawancara, respon, jawaban siswa, ini sudah ya, ini sudah. Pada wawancara saya lakukan terhadap 13 subjek. Apakah harus semua calon wawancara dan siswa atau cukup satu? Kalau satu yang seperti apa? Oke. Kalau teman-teman wawancara banyak orang, terus hasil kan banyak, itu yang digunakan yang mana? Yang digunakan yang dapat mensupport rumusan masalah yang mau dijawab gitu. Maka dari itu, kalau teman-teman lihat tema kita hari ini adalah ini kan, saya coba ulang lagi. Nah, tema kita hari ini apa? Menulis yang menarik dan suitable. Nah, yang pas cara penampilannya. Terus discussion-nya yang relevan gitu. Relevan terhadap apa? Relevan terhadap rumusan masalah yang mau dijawab. Kalau tidak ada di situ, ya buat apa ditampilin semuanya gitu. Jadi memenuhi gitu. Jadi tampilkan aja yang, makanya semua bagian result discussion itu guidance-nya itu adalah rumusan masalah. Jadi rumusan masalah apa yang mau teman-teman jawab di bagian introduction, itulah dibuktikan atau didukung atau hint-nya itu di bagian result and discussion. Maksimal foto dimasukkan ke artikel, kalau maksimal foto atau gambar tergantung dari jurnalnya. Kalau jurnalnya tidak ada mensyaratkan halaman, ya asal dia mendukung, mensupport, masukkan. Jangan dimasukin semua tapi tidak jelas gitu ya. Nah, tapi kalau jurnal-jurnal yang ada syarat jumlah halaman, hati-hati. Takut nanti kantongnya jebol. Pak Ruli, apa kutipkan harus memakai Mendeley? Materi referensi ini besok. Besok kita akan bahas conclusion sama daftar pustaka. Saya sudah jawab, Pak, clear, alhamdulillah. Pak, jika hasil penelitian desain dalam bentuk tabel, apakah tetap dinarasikan? Oke, narasikan ini jangan membahasakan kembali. Ya, misalnya di tabelnya tertulis si fulan, ini si fulan, ini si fulan itu. Di pembahasannya, tabel 1 menunjukkan si fulan itu, si fulana begitu. Bukan, tapi lebih mendeskripsikan hasil dari itu. Biar apa? Biar data di tabel itu berbicara. Kalau istilahnya Prof Budi kayak gitu. Biar datanya berbicara. Bukan hanya mengulangi, merepetisi apa yang ada di tabel ya. Bukan seperti itu. Berarti kalau teman-teman, kalau tadi yang Pak Munif Wahyudin ini, kalau pengen tahu lebih detail masalah menarasikan, coba aja baca paper-paper yang sudah publish di jurnal-jurnal bagus, bagaimana mereka menarasikan tabel yang setelah mereka buat. Berarti closing statement itu diberikan di result and discussion ya Pak? Atau hanya di discussion? Nah, kalau yang closing statement itu dibagi dua tadi Mas. Kalau misalnya result and discussion-nya boleh dicampur, maka setiap hasil yang sudah dibahas di situ ada closing statement. Tapi kalau itu dipisah, conclusion dulu, baru discussion dulu,
maka di bagian discussion di akhir. Intinya apa? Intinya closing statement itu hanya bisa keluar setelah hasil itu dibahas gitu. Ya, kalau cuman hasil itu kan hanya menampilkan data aja, temuan teman-teman, belum ada closing statement. Tapi closing penutupnya tetap di kesimpulan. Izin bertanya, jika saya punya data kontrol negatif, menambah apa, melakukan penambahan ini sudah dipublish. Apakah data dia tetap bisa dipublish bersama dengan K? Waduh. Kemarin kalau nggak salah kita sudah pernah bahas masalah fabrikasi. Prinsipnya sih kalau data itu sudah pernah dipublikasikan, itu mungkin tidak bisa dipublikasikan lagi sebagai data utama dalam papernya. Tapi mungkin kalau sebagai rujukan itu mungkin bisa gitu. Itu mungkin bahasa sederhana. Ini kalau ini kan terlalu teknis sekali ya. Saya juga tidak terlalu mengerti. Jika misalnya Fanny ada beberapa item, apa closing statement diberikan per item? Oke, ini sudah dijawab. Oke, closing statement di summary itu closing statement itu seperti summary gitu kah, Pak? Oke, gimana ya membahasakannya? Jadi teman-teman punya punya hasil, baru dibahas, setelah dibahas baru dikasih closing statement, gitu. Jadi ada hasil, dibahas, closing statement. Nah, kira-kira seperti itu sederhananya. Tapi tadi closing statement penutup itu berada di kesimpulan. Nah, dan kita bahas besok. Pak, mohon maaf, boleh jalan permainan kubuk manuk seperti apa? Dan untuk memahami konsep apa, karena saya belum baca artikelnya. Ya, baca dulu aja, Bu Nani, biar menarik. Gak ada suaranya gimana dengan yang lain, ya. Biar bisa ini. Untuk bukunya Bu Nani ini insya Allah mudah-mudahan Bu Nani mungkin bulan ini atau bulan depan sudah masuk ke percetakan, mudah-mudahan bisa terbit. Saya lagi nulis buku judulnya Ethnomathematics. Di dalamnya itu nanti ada cerita tentang permainan kubuk manuk. Apakah referensi yang kita pakai di pembahasan semua harus disampaikan di latar belakang? Oh ya, ini tidak harus, Pak Ali Sodikin. Jadi di latar belakang itu ketika ada sebaiknya digunakan di pembahasan. Tapi misalnya belum ada atau itu hasil yang baru, ya kita tambahan lagi, nggak apa-apa. Tapi itu nggak apa-apa, bolak-balik nggak apa-apa. Emang sebaiknya seperti itu. Tips and trick menulis bagian pembahasan, apakah sama dengan pendahuluan kemarin, bukan sumber dan menggunakan data? Ya sama. Makanya tadi saya bilang, ketika ada paper tadi ini, saya sudah tunjukkan tadi kayaknya kalau mendengarkan tadi, saya tadi tunjukkan yang ini. Ini mana yang ini bagian however ini di amunisi saya nggak ada ini karena di luar perkiraan saya gitu. Ternyata reviewernya minta komentar yang yang menolak hasil saya gitu, istilahnya berseberangan gitu sebagai data pembanding. Jadi ya saya baca lagi jadinya gitu. Kalau strateginya hampir sama. Semakin banyak teman-teman punya koleksi yang dibaca tuh akan semakin menarik. Cara membahas kalau hasil kontroversi dengan hasil penelitian sebelumnya atau tidak sama bidang data. Ini tadi nggak apa-apa, kita ceritakan aja, kan nggak harus mendukung semuanya. Padukan dengan teori. Oke, di bagian result tidak ada dengan teori. Yang ada dengan teori itu di bagian discussion. Nah, teman-teman bisa compare dengan teori. Beberapa penelitian saya yang RME itu saya selalu mengaitkan dengan si Grafenmeier dengan Freudenthal kadang sama Van de Acker juga. Bukan, salah, Maria van de Heuvel-Verhoeven. Itu teori-teori tentang RME kadang selalu saya kaitkan ke sana. Tapi itu bukan di hasil, tapi di bagian pembahasan. Karena di hasil itu isinya hanya hasil penelitian yang kita peroleh di lapangan. Kira-kira seperti itu. Terus apa hasil pembahasan yang ada di tesis terdapat perbedaan terus saat menambahkan hasil di jurnal? Oh, beda sekali. Yang di tesis sama di jurnal itu beda sekali. Kalau dibuat sama, nanti artikel di jurnalnya jadinya setebal artikel setebal tesisnya enggak. Tesis itu penelitian komplit gitu. Kalau mau dijadikan paper, saran saya jangan dikasih semuanya gitu. Mungkin saya sudah cerita beberapa kali di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Tesis saya itu jadi 4 paper gitu. Sayang kalau dikasih semua. Dipecah-pecah aja sesuai rumusan masalahnya per research question. Mbak Rina, kalau model tree discussion gabung conclusion berarti kesimpulan ditaruh di bagian akhir paragraf. Oh iya betul Mbak, sebagai paragraf terakhir. Nanti insya Allah kalau paper itu sudah publish nanti saya share deh bagaimana membuat conclusionnya di bagian akhir.
Jelek dulu, nanti mengulang via YouTube. Oke, salam materi samhan. Oke, contoh pembahasan subjek tunggal gimana? Oke, tadi sudah saya jabarkan. Untuk lebih detailnya bisa download aja papernya di link yang kemarin saya kasihkan. Cari rujukan Scopus yang relevan dengan paper kita. Cara cari rujukannya saya sudah bahas juga di pertemuan sebelumnya. Teman-teman bisa lihat di videonya. Teman-teman tinggal buka aja CS Direct, terus masuk keywordnya, search. Jangan lupa dicentang bagian open access biar bisa dapat yang paper-paper yang gratisan. Yang berupa lembar observasi, bagaimana uji validitas dan realitasnya, apakah cukup direview oleh ahli saja, ke topik lain sebelumnya. Mungkin bisa lihat video saya yang sebelumnya tentang masalah metode, tapi pada prinsipnya kalau di paper mereka tidak membutuhkan bukti otentik, mereka hanya membutuhkan hasil akhir. Kalau instrumen ini telah di review atau diuji, kalau memang dituliskan seperti itu, kalau emang itu dipakai. Ya, tapi kalau di tesis atau disertasi atau skripsi emang itu harus dijelaskan lebih detail. Suaranya putus-putus. Ini teman-teman suara saya putus-putus. Ada yang bisa konfirm? Tidak, Pak, tidak. Oh, alhamdulillah. Berarti kesalahan bukan terletak pada jelas kok, Pak, jelas. Iya, jelas. Alhamdulillah. Mungkin Pak Darto kayaknya harus ganti headset mungkin, Pak. Biar lebih jelas. Pak, saya bertanya lagi ya. Oke, udah jelas. Alhamdulillah. Pak, saya bertanya lagi, kalau format jurnal hasil dan diskusi itu dipisah, maka harusnya dijelaskan per kasus, tipe-tipe kasus juga, atau berapa saja. Masalah menjelaskan hasil, seperti yang saya katakan tadi, tampilkan seluruh hasil yang nantinya bisa dibahas dengan target akhir adalah menjawab rumusan masalah. Gitu. Kalau misalnya itu tidak ada kaitannya, ya nggak usah ditampilin gitu. Banyak-banyakin halamannya. Pak Ruli, apakah dalam pembahasan itu membahas kenapanya atau keterkaitan dengan studi sebelumnya? Oke, kalau saya kolaborasikan keduanya. Jadi kenapa siswa bisa bagus gitu? Pembahasannya ternyata secara teori pendekatan ini bisa atau treatment ini bisa men-solve penyakit tersebut gitu, bisa menumbuhkan kemampuan tersebut gitu. Apakah boleh menentukan angka dalam deskripsi hasil, misalnya rata-rata modul tulang KLP kontrol lebih tinggi diperlukan. Oke, kalau masalah tulang-tulang mungkin tadi Mbak Agustin coba cari paper bidang sejenis sesuai kajian Mbak, kan gampang ya, tinggal keywordnya aja apa, cari di CS Direct atau di Google Scholar, nanti coba dilihat. Tapi lagi-lagi ya, kalau teman-teman mau belajar untuk mengadopsi atau mengadaptasi, cari dari jurnal-jurnal yang reputable, yang mungkin sudah tidak debatable lah gitu. Tapi kalau pakai jurnal standarnya yang mungkin ya kita belum tahu ininya, kadang jadinya salah arah gitu. Kalau mau lebih bagus lagi adalah cari atau download artikel di jurnal yang menjadi target kita gitu. Itu lebih mantap lagi. Jadi udah clear lah semuanya tentang standar penulisannya, gaya selingkungnya dan lain sebagainya. Jadi kita belajar dari orang yang sudah berhasil publish di jurnal tersebut. Nah, itu lebih mantap lagi. Dengan closing statement di conclusion. Kalau di conclusion itu hanya resume dari seluruh hasil yang sudah dibahas. Hasil yang sudah dibahas loh ya, bukan hasilnya, tapi hasil yang sudah dibahas gitu. Kata kunci itu. Pak Ruli, bolehkah teori yang sudah ada di pendahuluan di dokumentasi? Oh, boleh sekali Bu Yuni. Emang itulah tujuannya. Jadi teori pertama kita jelaskan di pendahuluan bahwa saya ini, tapi kan di pendahuluan kita baru berupa dugaan nih, berupa hipotesa. Kayaknya teori ini bisa loh gitu. Nah, nanti di bagian discussion Bu ya, bukan di result. Di bagian discussion kita bisa menggunakan teori itu untuk menjabarkan hasil yang telah kita dapatkan. Pak Ruli, kalau hasil penelitian ternyata hasilnya tidak signifikan, bagaimana cara membahasnya supaya menarik? Waduh, kalau tidak signifikan, ya gimana ya bahasanya? Ya, saya belum tahu sih Bu jawabannya. Mungkin Ibu bisa cari paper yang publish yang hasilnya tidak signifikan, bagaimana penjabarannya. Kalau saya belum pernah nulis seperti itu. Apakah boleh di pembahasan referensi berasal dari paper review bukan original research? Boleh aja, tapi paper review-nya itu yang diambil adalah kesimpulannya dari hasil paper review-nya, bukan dari paper review yang mereview paper orang lain.
Bayang ya, karena kalau di paper review itu kan isinya kebanyakan nge-review A, B, C, D, E, F, G, dan seterusnya. Kalau teman-teman mau ngambil, yang diambil pandangan atau apa namanya, analisis dari si penulis paper review tersebut. Itu kalau mau diambil. Tapi kalau kita mau ngambil hasil review yang telah dia review, itu bagus ambil apa namanya, ambil paper aslinya gitu, paper utamanya. Karena pada prinsipnya, sebagai informasi kepada teman-teman, paper review itu pada prinsipnya adalah gerbang. Itu gerbang bagi para peneliti, terutama yang di level S2, S3, yang mungkin dia waktunya tidak terlalu banyak, tapi dia pengen dapat rujukan yang bersifat banyak gitu, atau dia tidak usah cari-cari lagi, itu dia pakai paper review sebagai ujung tombaknya. Karena apa? Karena di paper review teman-teman akan menemukan minimal 50 sampai 60 referensi yang dibahas gitu. Jadi teman-teman seperti itu, seperti ke perpustakaan, tapi risetnya itu sudah spesifik gitu. Jadi kita tinggal nanti, oh ini kayaknya cocok sama kita. Kita larikan ke bawah, lihat di bagian referensinya dia pakai yang mana. Nah, kita cari referensinya. Gitu. Itu kekuatan paper review seperti itu. Oke, alhamdulillah ini ya sudah dibahas semua. Waktu juga sudah lewat. Mungkin ada yang mau diskusi 1-2 pertanyaan, mungkin tidak apa-apa. Silakan. Ada Pak Tarom. Assalamualaikum Pak Tarom. Sehat? Assalamualaikum. Alhamdulillah. Prof. Iya. Siapa ini? Herman Colem, Prof. Jayapura. Gimana Pak Herman? Ya, untuk result discussion itu kan tadi Prof jelaskan bisa langsung dua-dua dibahas dalam situ atau dipecahkan antara result dengan discussion. Itu mungkin apakah untuk jurnal-jurnal keteknikan itu, atau kita kembali lagi melihat template daripada jurnal yang kita mau tuju kan? Tapi pada umumnya untuk jurnal teknik, untuk result discussion itu enggak, memang jarang ada yang dibahas jadi dua, Pak. Ya. Karena biasanya kan kalau dalam bahasa Indonesia analisa dan pembahasan. Ya. Nah, karena ada analisa perhitungannya, ada pembahasan dalam bentuk grafik kayak tadi, baru kita bahas di bawahnya. Hanya analisa perhitungannya tergantung template juga sih. Ada yang langsung memang harus data-data perhitungan dimasukkan. Kadang ada juga tidak, hanya hasil-hasil grafik dengan analisa pembahasannya saja yang mau dibahas per item. Seperti itu, Pak. Jadi kan kata kuncinya adalah coba di jurnal tujuannya seperti apa gaya. Gitu, ya. Tapi amannya, Prof. Ya. Tapi amannya, Pak, seperti yang saya bilang di awal tadi, teman-teman buat aja ini utamanya dulu, paper induknya dulu gitu. Nanti masalah nanti di lapangan seperti apa kan tinggal di combine aja gitu. Mentahnya ya. Betul. Itu paper induk kalau halaman jadinya ajar aja. Nanti tinggal disesuaikan kan. Asal jangan satu skrip itu satu tesis ya. Tinggal nanti disesuaikan. Ini saya coba buka. Kan kalau misalnya setahu saya ya, kalau teman-teman teknik itu kan kiblatnya itu EEE ya. Siap. Apakah EEE transaction, apa EEE macam-macam lah gitu. Ya, kebanyakan EEE. Kebanyakan EEE sebagai core-nya gitu. Sampai-sampai kalau yang bisa publish di sana tuh luar biasa, hanya para dewa istilahnya. Yang jadi reviewer di situ aja harus punya sertifikat khusus. Gitu. Itu cobalah Pak iseng-iseng Pak. Iya. Saya sih masih niat mau kolaborasi sama teman ada yang mau publish di itu EEE Transaction in Education. Kan ada subbab yang education. Saya masih ada niat sih, belum ada draftnya. Terima kasih Pak. Tapi kalau umpamanya kita bisa kombinan apa? Kayak penelitian dengan orang pendidikan begitu. Tentang proses pembelajaran. Dalam kelas untuk orang teknik. Betul. Kayak seperti kita ini. Betul. Soalnya saya nemukan Pak, namanya EEE Transaction on Education kalau nggak salah, atau in Education. Nah, terus bisa dong berarti gitu. Soalnya kan katanya ya, kata-kata orang teknik itu kalau bisa masuk di EEE Transaction itu keren gitu, kayaknya punya prestisius gitu. Tapi kalau EEE biasa beda ya, kan ada EEE Access, ada EEE. Tapi kalau yang ada kata-kata transaction itu katanya paling high class ya katanya. Transaction ya? Yang gitu. Kebetulan ada teman juga di sini, dia
Elsevier, IEEE. Banyak jurnalnya masuk di IEEE, tapi dia orang elektro sih, elektronika. Iya. Teman-teman biar nggak kerja 2 kali, seperti yang saya bilang tadi, buat aja paper induknya dulu. Masalah nanti setelah oke, baru tinggal disesuaikan dengan target jurnal yang mau kita tuju. Saya rasa sih nggak ada masalah. Di sini tidak ada pemula, medium, intermediate, advanced enggak. Semua berproses ya. Dulu juga semua dari pemula kan. Tapi kalau kita nggak melewati fase itu ya kapan bisa naik kelas gitu. Mau informasi. Kalau hasil dan diskusi itu porsi dari jurnal itu berapa persen? Nih pertanyaan yang menarik. Teman-teman harus tahu dalam paper itu, apalagi paper hasil penelitian ya, itu yang kita jual kepada editor, kepada reviewer, kepada jurnal yang mau kita incer, apa hasil penelitian kita kan, bukan introduction kan. Kalau introduction bisa dicari di mana-mana. Metode sudah umum, tinggal baca aja buku metode penelitian gitu. Tapi yang kita jual ada result and discussion. Itu yang kita jual. Oleh karena itu harus mengambil peran yang sangat besar. Kalau saya selalu bilang itu sekitar 50-60% dari isi paper itu adalah result and discussion. Jadi kalau paper Bapak Ibu ada 10 halaman, berarti usahakan 5-6 halaman itu isinya result and discussion gitu. Karena itu yang kita jual. Bukan bagian itu isinya cuma setengah halaman misalnya. Waduh, itu pasti di-reject gitu. Dan itu juga bagian yang tidak mungkin kena cek plagiasi. Kalau teman-teman result discussion yang kena cek plagiarisme, apalagi khususnya bagian resultnya, itu tanda tanya besar itu. Masa hasilnya sama dengan punya orang lain, itu ada kena cek plagiat gitu. Karena itu yang kita jual. Kira-kira gitu ya Pak Mahmud ya? Satu lagi Mas Rui. Iya Bapak. Di result and discussion itu apakah mutlak hasil pendapat kita atau bisa di-compare dengan hasil penelitian yang sudah ada? Mana lebih bagus? Oke. Kalau bagian hasil itu harus sesuai dengan data lapangan yang kita kumpulkan. Apakah dari apakah misalnya kita ingin misalnya ini juga dibuktikan dengan hasil penelitian bla gitu. Untuk bisa kayak gitu. Itu yang hasilnya. Untuk bagian pembahasannya, baru hasil tadi yang kita peroleh tadi itu dibahas dengan mengkomparasi hasil kita dengan hasil penelitian sebelumnya. Apakah mendukung, apakah menolak, apakah bertentangan dan lain sebagainya. Begitu cara membahasnya, Pak. Semua tetap harus based on previous research. Jangan berdasarkan opini pribadi gitu. Kalau opini pribadi jadinya bukan karya ilmiah nantinya. Ketika kita mau membangun opini dari apa yang kita buat, itu didasari atau didukung oleh penelitian sebelumnya. Makanya gunanya yang kemarin amunisi itu. Kita kan punya opini nih, opini kita tuh. Nah, kita cari tuh pendukungnya gitu dengan menggunakan tabel itu. Kalau itu sudah kita buat komplit, wah nanti tinggal dipakai aja gitu Bapak. Bu Yuni. Ini baru ada batasan nggak supaya nggak terkesan kita plagiat? Kita sedikit berapa banyak sih maksimalnya gitu? Apa Bu? Batasan apa Bu? Misalnya mengutip artikel kita yang kita sudah publish untuk mendukung penelitian selanjutnya gitu ya. Oke. Ada batasan nggak maksimal supaya nggak terkesannya kok kutipan dirinya sendiri gitu. Oh ya itu benar Bu. Saya juga dulu seperti itu Bu Yuni, awal-awal itu saya terlalu narsis gitu ya. Jadi hasil riset tuh selalu pakai yang punya saya sebelumnya gitu. Terus ada yang nasihatin saya Bu, mentor saya, ada yang kan saya juga belajar, ada yang dinasihatin seperti ini. Pak Ruli, kalau bisa ke depannya kalau mau mengambil kutipan kita dari penelitian sebelumnya, itu cari yang paling relevan gitu. Jadi 1 atau 2 itu sudah cukup. Sekarang ada 5 nih sebenarnya relevan semuanya gitu, tapi cari yang paling relevan gitu.